Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemon tak? Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas lagi kelanjutan kasus korupsi PT Timah Tbk yang menyeret Harvey Muiz, suami artis cantik Sandra Dewi. Buat kalian yang sama sekali belum tahu kronologi kasus korupsi PT Timah Tbk, mulai dari siapa sih sosok Helena Lim, Harvey Muiz sampai Sandra Dewi, aku udah pernah bahas di 2 video sebelumnya ya. Kalian bisa nonton dulu. Setelah Harvey Muiz dikabarkan jadi tersangka dugaan kasus korupsi PT Timah Tbk, Sandra Dewi segera menutup kolom komentar Instagramnya. Namun ternyata banyak warganet yang nggak bisa bedain antara Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Alhasil, warganet malah membanjiri kolom komentarnya Dewi Sandra dengan berbagai hujatan. Bukannya emosi, Dewi Sandra malah membalas hujatan warganet dengan jawaban yang bikin adem. Bingung mau bilang apa kecuali ini bulan Ramadan, waktunya tobat, minta ampun, evaluasi dan introspeksi diri. Meskipun mendadak salah alamat, tapi bukan berarti saya lebih baik atau suci. Karena yang ketik ini banyak sekali salah yang Allah tutupi. Setelah itu sejumlah artis juga ikut meramaikan kolom komentar Dewi Sandra dengan komentar-komentar yang lucu. Selain itu, sejumlah artis juga ikutan jadi sorotan karena kasusnya Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Salah satunya adalah Denny Sumargo. Di salah satu postingan Instagramnya, dia diminta untuk membahas artis-artis yang baru aja ditangkap karena kasus timah. Namun dia malah menjawab bahas sama siapa. Sebelumnya di Taulani TV, Denny Sumargo pernah menceritakan sejarah rumah yang saat ini ditempati dengan istrinya. Ternyata rumah itu dibeli saat dia lagi dekat sama Sandra Dewi. Hal itu terjadi sekitar tahun 2008, saat dia mengantar Sandra Dewi ke perumahan tersebut. Saat itu Sandra Dewi bilang kalau perumahan tersebut sedang masa pembangunan. Sehingga dia menyarankan Denny Sumargo untuk berinvestasi di sana aja. Sayangnya, setelah membeli rumah tersebut, Sandra Dewi malah menikah sama Harvey Muiz. Sedangkan rumah Sandra Dewi di perumahan tersebut ditempati oleh orang tuanya Sandra Dewi. Di sisi lain, kabarnya akibat kasus yang menimpa suaminya, kontrak Sandra Dewi dengan brand Pokana Family jadi diputus. Menurut brand yang menjual pembalut dan popok tersebut, masa kontrak kerjasama brand dengan Sandra Dewi memang sudah berakhir. Selain itu, kemewahan yang sering ditampilkan Sandra Dewi dan Harvey Muiz pun ramai jadi perbincangan. Mulai dari pernikahan mewah miliaran rupiah di Disneyland, koleksi tas-tas mewah berharga ratusan juta yang sering ditampilkan di akun media sosialnya, sampai mobil-mobil mewahnya. Di bulan Agustus 2023 lalu, Harvey Muiz ngasih kado mobil Rolls Royce sebagai kado ulang tahunnya Sandra Dewi. Dirangkum dari Tribun News, mobil yang diproduksi tahun 2013 itu memiliki harga kisaran 25 miliar rupiah. Namun ternyata mobil tersebut bukan dimiliki atas nama Harvey Muiz maupun Sandra Dewi, melainkan atas nama sebuah perusahaan yang sudah menunggak pajak sejak 4 Maret 2023 lalu. Pajak yang harus dibayar untuk kendaraan tersebut per tahunnya mencapai sekitar 99 juta rupiah. Namun, berikut denda keterlambatan dan lainnya, total pajak yang harus dibayar mencapai sekitar 101 juta rupiah. Diketahui sampai saat ini, Harvey Muiz masih ditahan di Rutan Salemba di Kejari untuk kepentingan penyidikan. Namun Sandra Dewi masih belum bisa menjenguk suaminya di tahanan. Hal ini karena untuk semua tahanan, di 7 hari pertama memang harus diisolasi, dibiarkan sendirian di dalam sel atau dikucilkan. Masa isolasi ini dimaksudkan supaya para tahanan bisa introspeksi diri, mengenang kejahatan yang mereka perbuat. Di hari ke-7 mereka baru bisa dikunjungi. Sebelumnya, Harvey Muiz dikenal publik karena menikah dengan artis cantik Sandra Dewi.
Harvey Muiz merupakan anak dari pasangan konglomerat Irma Silviani dan Hayong Muiz. Sang ayah udah meninggal dunia sebelum dia menikah dengan Sandra Dewi. Menurut unggahan dari Instagram sang ibu, Harvey Muiz memiliki 5 saudara, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Selama berbisnis, Harvey Muiz dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam bisnis pertambangan di Bangka Belitung. Dia disebut memiliki usaha tambang dengan skala yang besar dan memiliki wewenang untuk mengatur perusahaan mana yang dapat beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, dia juga dianggap sebagai pemimpin tunggal dalam bisnis timah dari awal sampai akhir. Dari awal berkarir sebagai artis, Sandra Dewi juga memiliki prestasi, reputasi, dan popularitas yang sangat bagus. Pernikahan keduanya menjadi impian banyak orang. Di setiap kesempatan, Sandra Dewi juga selalu memuji sosok Harvey Muiz. Diketahui ternyata pada awalnya, hubungan mereka itu nggak direstui sama ayahnya Sandra Dewi. Namun pada akhirnya, sang ayah luluh dan merestui hubungan keduanya. Setelah menikah, Harvey Muiz pun dikenal sebagai sosok yang baik, royal, dan sayang sama keluarga. Sayangnya, reputasi bagus yang sudah dibangun keduanya selama ini terancam hancur karena terseret kasus korupsi PT Timah Tbk. Pada 1 April 2024, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Harvey Muiz dan Sandra Dewi di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Direktur penyidikan mengatakan bahwa mereka belum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang barang bukti apa aja yang disita dalam penggeledahan tersebut. Namun menurut tribunnews.com, di rumah Harvey Muiz mereka menyita uang tunai sebanyak 76 miliar rupiah dan sejumlah logam mulia. Menurut Direktur Penyidikan, mereka sudah memblokir semua rekening milik para tersangka. Saat ini mereka juga sedang memeriksa 4 orang saksi, salah satunya berinisial RBS alias RBT. Hal ini dilakukan untuk memeriksa sejauh mana keterkaitan antara RBS dengan PT RBT. Setelah kasusnya viral, beberapa public figure memberikan komentar atas kasus ini. Salah satunya adalah pengacara Kamarudin Simanjuntak. Dia berharap para pelaku korupsi dihukum mati atau minimal dimiskinkan. Dia juga berharap keluarga para pelaku korupsi PT Timah Tbk dimiskinkan, termasuk pasangannya, orang tuanya, kakak adiknya, dan keponakan-keponakannya, supaya mereka yang udah korupsi nggak bisa pesta pora lagi. Menurut Kamarudin, Sandra Dewi bisa terseret kasus ini karena sebagai istri, dia seharusnya tahu berapa penghasilan suami serta halal atau tidaknya uang tersebut. Dirangkum dari suara.com, beberapa pakar hukum memprediksi Sandra Dewi akan ikut terjerat dalam kasus yang menimpa Harvey Muiz. Hal ini karena dia menerima uang dari suami. Meskipun dalam bentuk nafkah, aliran dana tersebut tetap harus diselidiki. Jadi nggak heran kalau kedepannya Sandra Dewi akan dipanggil Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan. Oleh karena itu harus dipastikan lagi, apakah Sandra Dewi dan Harvey Muiz memiliki perjanjian pranikah yang misahin antara harta suami dan harta istri. Diketahui Bangka Belitung merupakan daerah penghasil biji timah nomor 2 terbesar di dunia, sekaligus merupakan penghasil timah terbesar di tanah air. Pada Kamis 28 Maret 2024, muncul beberapa berita mengenai ratusan karyawan perusahaan smelter timah di Bangka Belitung yang dirumahkan. Dirangkum dari berbagai sumber, hal ini dikarenakan dampak dari banyaknya perusahaan smelter yang tidak beroperasi. Menurut Kepala Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Elius Gani, kemerosotan produksi dan ekspor timah di Kepulauan Bangka Belitung dapat melahirkan ancaman terjadinya PHK, sehingga bisa menambah jumlah pengangguran dan dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya saat ini belum banyak kasus PHK di industri timah. Namun jika operasional perusahaan smelter tidak berjalan, tentu udah banyak pekerjanya yang dirumahkan. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.